Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Khanafiddin a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini kita mulai dari ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Dan tidaklah manusia itu kecuali umat yang satu. Fakhtalafu. Kemudian mereka berselisih. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika. Seandainya tidak ada kalimat yang mendahuluinya dari Rabbmu, laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun, maka akan diputuskan perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Ayat berikutnya yang ke-20. Wa yaqulun, dan mereka berkata, laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda kebesaran dari Rabb-Nya? Fakul, maka katakanlah, innamal ghaibu lillah, sesungguhnya perkara gaib itu milik Allah. Fantadiru, maka tunggulah, inni ma'akum minal muntadirin, sesungguhnya aku bersama kalian termasuk orang yang menunggu. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah muttafiqina 'ala ad-din as-sahih walakinnahum ikhtalafu faba'atha Allahu ar-rusula mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi. Dan manusia itu tidaklah umat yang satu. Dan tidaklah manusia itu kecuali umat yang satu. Yakni mereka sepakat di atas agama yang benar. Akan tetapi kemudian mereka berselisih. Lalu Allah mengutus para rasul untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dan menurunkan bersama mereka Alkitab untuk menghukumi antara manusia atas apa yang mereka perselisihkan. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik bi imhalil 'asin wa 'adami mu'ajalatihim bidunubihim laqudiya bainahum bi an nunjiyal mu'minin wa nuhlikal kafirin al muqadzibin. Wa sara hadha fariqan bainahum,
fima fihi yakhtalifun. Seandainya tidak ada kalimah yang mendahului dari Rabbmu, yakni memberi waktu dan kesempatan untuk orang yang berbuat maksiat dan tidak menyegerakan mereka dengan azab dengan sebab dosa mereka, niscaya akan segera diputuskan di antara mereka, yakni kami menyelamatkan orang yang beriman dan kami akan membinasakan orang-orang kafir yang mendustakan. Dan ini menjadi pembeda di antara mereka atas apa yang mereka perselisihkan. Walakinnahu arada imtihanahum wabtila'a ba'dihim bi ba'd liyatabayyana as-sadiq minal kadhib. Akan tapi Allah sengaja ingin menguji mereka dan menjadikan sebagian mereka sebagai ujian bagi sebagian yang lain, untuk lebih jelas mana yang jujur dan mana yang dusta. Wa yaquluna ay al-mukadzibun al-muta'annitun laula unzila alaihi ayatun min rabbih ya'nuna ayat al-iqtirah allati yu'ayyinunaha kaqaulihim laula unzila alaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Al-ayat. Wa kaqaulihim wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Al-ayat. Kemudian mereka, orang-orang yang mendustakan, yang keras kepala berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda kekuasaan dari Rabb-Nya? Yang mereka maukan ialah mukjizat-mukjizat yang mereka inginkan. Seperti yang mereka ucapkan, kenapa tidak diturunkan saja malaikat yang memberi peringatan bersamanya? Sampai seterusnya ayat. Atau seperti ucapan mereka, mereka mengatakan kami tidak beriman kepadamu sampai engkau bisa memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Al-ayat, seterusnya ayat. Faqul lahum idza talabu minka ayatan innamal ghaibu lillah ay wal muhitu ilma bi ahwalil ibad fayudabbiruhum bima yaktabihi ilmu fihim wa hikmatuhu al-badi'ah wa laysa li ahadin tadbir fi hukmin wala dalil wala ghayah wala ta'lil. Katakan kepada mereka yang memintamu mendatangkan mukjizat, sesungguhnya perkara ghaib itu milik Allah. Allah lah yang meliputi segala keadaan hamba dengan ilmunya. Allah lah yang mengatur mereka sesuai dengan ilmunya terhadap mereka dan sesuai dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang indah. Tidak ada wewenang bagi seorang pun untuk mengatur baik dalam masalah hukum, dalil, tujuan dan alasan. Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Ay kullun yantadiru bisahibih ma huwa ahlul lahu. Fanzuru liman takunul akibah. Tunggulah, sesungguhnya aku bersama kalian termasuk orang yang menunggu. Masing-masing menunggu nasib temannya. Siapa yang paling berhak mendapat kebaikan, maka lihatlah siapa yang akan mendapatkan akibat yang baik. Nah, di dalam ayat yang ke-19 terdapat beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Kana an-nasu fi awwalil amri
ala dinin wahid muwahhidin. Fakhtalafu wa abadul asnam. Wadhalika fi zamani Nuhin alaihi salam. Kana nasu fi awalil amri ala dinin wahidin muwahhidina. Fakhtalafu wa abadu al-asnama. Wadhalika fi zamani Nuhin alaihi salam. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu pada awalnya berada di atas satu agama. Semuanya bertauhid. Tapi setelah itu mereka berselisih dan menyembah berhala. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, itu umat manusia di alam semesta ini ala dinin wahid muwahhidin, ala dinis sahih, di atas agama yang benar, agama tauhid. Ketika di zaman Nuh, mulailah sebagian dari umat manusia menyelisih agama tauhid itu. Mereka menyembah berhala yang merupakan perwujudan dari orang-orang saleh. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah. Faedah yang kedua. Karena awala memba'atha kana awala membu'itha ilan nasi ba'da ikhtilaf Nuhun alaihi salam. Thumma ba'atallahu ba'dahu ar-rasulah mubasyirina wa mundirin. Thumma ba'athallahu ba'dahu ar-rasulah mubasyirina wa mundirina. Karena awalu man bu'itsa ilan nasi
ba'dal ikhtilafi. Nuhun alaihi salam. Thumma ba'athallahu ba'dahu ar-rusula mubasyirina wa mundirina. Yang pertama kali diutus kepada manusia setelah berselisih dalam masalah agama, yakni ada yang melakukan kesyirikan, ialah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul yang lain yang bertugas untuk membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Baik. Sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah manusia berselisih dalam masalah agama tauhid, yakni mereka menyimpang dalam masalah tauhid, ialah Nabi Nuh alaihi salam. Al-faidatu ats-tsalisah, faedah yang ketiga. Min hikmatillahi ta'ala imhalul 'asina. Imhalu al-'asina wa adamu mu'ajalatihim bidunubihim. Min hikmatillahi ta'ala imhalu al-asina wa adamu mu'ajalatihim bidunubihim. Termasuk kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala menunda hukuman untuk orang yang berbuat maksiat dan tidak menyegerakan adab untuk mereka dengan sebab dosa mereka. Nah, ini betul-betul kebijakan yang sangat bijaksana. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menerapkan kebijakan ini, laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun bi an nunjiyal mu'minin wa nuhlikal kafirin al-mukadzibin. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dengan secepatnya orang-orang yang mendustakan agamanya dan menyelamatkan orang yang beriman. Nah, tapi ada kebijakan lain dari Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung diadab, tapi apa ini? Ditunda hukumannya dan tidak disegerakan hukumannya. Nah, semata-mata kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memberi kesempatan kepada mereka yang berbuat dosa untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian al-faidatu ar-rabi'ah fi qawlihi laqudiya bainahum qawlani. Fi qawlihi laqudiya bainahum qawlani. Ahaduhuma laqudiya bainahum bi iqamatis sa'ah. Laqudiya bainahum bi iqamatis sa'ati. Asani binuzulil azabi alal mukadzibina. Binuzulil azabi alal mukadzibina.
mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, laqudiya bainahum, akan diputuskan perkara di antara mereka. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah perkara mereka akan diputuskan pada hari kiamat nanti. Yang kedua, diputuskan dengan cara menurunkan adab bagi para pendusta. Jadi kalau kita membaca ayat ini mulai awal sampai akhir, itu intinya bahwa pertama kali manusia itu semuanya bertauhid. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh. Baru ketika zaman Nabi Nuh muncul kesyirikan di tengah-tengah umat. Maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama untuk mendakwai mereka agar kembali ke ajaran tauhid. Dan kemudian setelah Nabi Nuh, Allah mengutus rasul-rasul yang lain untuk membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesempatan kepada mereka-mereka yang menyimpang tadi. Menyimpang dari ajaran tauhid. Diberi kesempatan, tidak langsung diadab, agar mereka bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa perkara mereka akan diadili, yakni pada hari kiamat nanti, dan Allah akan menetapkan hukuman bagi siapa saja yang tetap mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, itu maksud dari ayat ini dengan faedah-faedah yang disampaikan tadi. Selanjutnya, faedah ayat yang ke-20. Fiha fawaid. Di dalam ayat yang ke-20 ada beberapa faedah. Al-faidatul ula. Qaulu ta'ala wa yaquluna, yakni al-musyrikin. Al-mukadzibin, al-muta'annitin. Qauluhu ta'ala wa yaquluna, yakni al-musyrikina, al-mukadzibina, al-muta'annitina. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, siapa mereka itu? Yakni orang-orang musyrik yang mendustakan dan yang keras kepala. Nah, yakni al-musyrikina, al-mukadzibina, al-muta'annitina. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua. Al-muradu bi ayah. Al-muradu bil ayati huwa al-muradu bil ayati hiya al-mu'jizah
mithlul asa wal yad wa ayatil anbiya. Mithlul asa wal yadi wa ayatil anbiya. Yang dimaksud dengan tanda kekuasaan dari Allah yang diminta oleh orang musyrik itu ialah mukjizat. Seperti tongkatnya Nabi Musa, ya. Atau seperti tangan Nabi Musa yang bisa memancarkan sinar yang terang, ya. Atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Jadi orang-orang musyrik yang mendustakan nabi, yang keras kepala, mereka itu mengatakan, kami tidak beriman kepadamu sampai engkau bisa mendatangkan mukjizat-mukjizat yang hebat seperti yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Seperti tongkat Nabi Musa, atau seperti tangan Nabi Musa yang bisa memancarkan sinar yang terang, atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain yang diberikan kepada para nabi sebelumnya. Nah, al-faidatu as-salisah, faedah yang ketiga. Qauluhu ta'ala faqul innamal ghaibu lillahi. Fihi qaulani. Qauluhu ta'ala faqul innamal ghaibu lillahi fi qaulani ahaduhuma anna su'alakum ghaibun wala ya'lamuhu illallah. Wala ya'lamuhu illallah. Asani anna nuzulal ayati mata yakunu ghaib wala ya'lamuhu illallah. Anna nuzulal ayati mata yakunu ghaibun wala ya'lamuhu illallahu. Anna nuzulal ayati mata yakunu ghaibun wala ya'lamuhu illallah. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala, maka katakanlah sesungguhnya perkara ghaib itu milik Allah. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa permintaan kalian itu termasuk ghaib, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani, kenapa kamu tidak diberi mukjizat seperti nabi-nabi sebelumnya? Itu masalah ghaib. Hanya Allah yang tahu. Kenapa saya gak dikasih mukjizat seperti itu? Pendapat yang kedua, turunnya mukjizat
Kapan itu adalah perkara gaib. Hanya Allah yang tahu. Kapan saya akan dikasih mukjizat, kapan tidak, itu Allah yang tahu. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad SAW ditanya atau diminta oleh orang-orang musyrik yang mendustakan beliau untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat besar seperti yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, maka Allah memerintahkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawabnya. Sesungguhnya itu adalah perkara gaib, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan kalian kepadaku untuk mendatangkan mukjizat itu adalah Allah yang Maha tahu. Saya tidak tahu kapan dikasih mukjizat itu. Termasuk kapan turunnya mukjizat itu adalah perkara gaib. Hanya Allah yang apa ini? Yang tahu. 6. Al-faidatu Arabiah. Qaulu ta'ala fantadiru fihi qawlan. Qaulu ta'ala fantadiru fihi qawlan. Ahaduhuma intadiru nuzul al-ayah. Intadiru nuzul al-ayati. Asani qada'ullahi bainana. Qada'ullahi bainana biidharil muhiq alal mubtil. Biidhari al-muhiqqi alal mubtili. Mengenai firman Allah Ta'ala, fantadiru, maka tunggulah. Ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah tunggulah turunnya mukjizat. Pendapat yang kedua, tunggulah keputusan Allah untuk kita semua. Mana yang benar, mana yang batil. Barakallahu. Jadi kalau kita membaca ayat ini mulai awal, maka kita bisa mengetahui barakallahu bahwa orang-orang musyrik yang mendustakan Nabi SAW, yang keras kepala, mereka cari-cari alasan untuk tidak beriman dengan meminta Rasulullah SAW untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat besar seperti yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada Rasul SAW untuk menjawab dengan tegas bahwa urusan mukjizat itu termasuk perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saya dapat mukjizat atau tidak seperti nabi-nabi sebelumnya? Kapan turunnya mukjizat? Semuanya itu hanya Allah yang tahu. Maka mari kita sama-sama menunggu turunnya mukjizat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat-mukjizat yang besar kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lebih besar daripada mukjizat-mukjizat nabi-nabi sebelumnya, termasuk Al-Qur'anul Karim dan juga mukjizat-mukjizat Rasul yang lain. Seperti tangan beliau tidak hanya seperti Nabi Musa memancarkan apa ini? Sinar terang, tapi beliau lebih canggih, lebih hebat lagi. Dari tangan beliau bisa keluar air yang memancar
yang banyak jumlahnya. Nah, begitu. Kehebatan Nabi Musa dengan tongkatnya untuk membelah lautan, ternyata Rasulullah lebih hebat lagi, yakni membelah bulan. Nah, dan mujizat-mujizat yang lain. Tetapi mana orang-orang musyrik yang tadi minta-minta itu? Ternyata mereka semakin jelas kedustaannya dan semakin menunjukkan keras kepalanya. Mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi intinya orang itu beriman atau tidak, semuanya itu adalah terkait dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukjizat itu hanya sebagai apa ini? Bukti bahwa Nabi dan Rasul itu betul-betul utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu. Itulah sebabnya mengapa mukjizat-mukjizat yang aneh-aneh itu hanya terjadi pada apa ini? Nabi-nabi sebelumnya. Untuk Rasul SAW mukjizatnya lebih besar, tetapi intinya adalah mengajak mereka untuk apa ini? Lebih terbuka dan lebih berwawasan luas. Naam, memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya melihat kehebatan-kehebatan apa ini? Mukjizat saja, tapi mentadaburi, mencermati dan memikirkan ayat-ayat Allah berupa Al-Qur'anul Karim yang merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar mendapatkan keterangan yang jelas mana yang hak, mana yang batil. Nah, baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu